alaihim. Hafenyu salam alaihim. Hafenyu salam alaihim. Hafenyu salam 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 alaihim. Allah Akbar. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Pondok Pesantren Al-Zaitun dan pemimpinnya Panji Gumilang seperti tak putus menuai kontroversi. Sejak diresmikan pada tahun 1999 silam, pesantren yang terletak di salah satu kota kecamatan yang sepi di Indramayu, itu kerap menjadi sorotan berbagai pihak. Terakhir adalah video-video pelaksanaan salat Id yang tak biasa di pesantren itu. Dalam tayangan yang kemudian viral itu, terlihat jamaah salat Idul Fitri 1444 Hijriah lelaki dan perempuan bercampur dalam satu saf. Konten netizen dari berbagai penjuru mengomentari tayangan tersebut. Setelah itu pun muncul berbagai pernyataan Panji Gumilang yang kontroversial seperti perempuan bisa menjadi khatib salat Jumat, serta pernyataan Al-Quran bukan kalam Allah, tapi kalam Rasulullah. Panji juga sempat berucap bahwa Allah tak akan mengerti bahasa Indramayu. Akibat pernyataannya itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kemudian bentuk tim investigasi. Mereka pun memanggil Panji Gumilang ke Gedung Sate pada 23 Juni. Di sana, Panji Gumilang kembali menuai kontroversi dengan mengucap Salam Alaihim, sebuah salam yang dikenal dalam bahasa Ibrani yang berarti damai untukmu. Berbagai kontroversi itu membuat pria itu kembali berurusan dengan polisi. Ketua Dewan Pengurus Pusat dan Forum Advokat Pembela Pancasila, Ihsan Tanjung, melaporkan bahwa Panji Gumilang ke Bareskrim Polri pada Jumat 23 silam. Menurut Ihsan Tanjung, Panji Gumilang telah mengajarkan ajaran agama Islam yang sesat. Adapun juga respons Istana soal Pondok Pesantren Al-Zaitun dari Jokowi, Ngabalin, Muldoko dan Mahfud, yaitu semuanya pelajaran akan disesuaikan dengan kurikulum, dan lalu lantas siapakah dalang pelindung Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Zaitun tak henti membuat kontroversi. Panji Gumilang, pemimpinnya, bolak-balik diadukan ke polisi dan masuk penjara. Kali ini ia menghadapi tuduhan penistaan agama karena menyelenggarakan salat Idul Fitri dengan mencampurkan laki-laki dan perempuan. Polisi juga tengah mengusut dugaan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Meski bukan tuduhan baru, kali ini polisi kelihatannya serius mempidanakan Panji Gumilang. Ia menjalin kontak dengan banyak petinggi negeri ini. Dan Presiden B.J. Habibie bahkan meresmikan pesantren di atas lahan 1.200 hektar itu. Nama tokoh, termasuk Presiden Soeharto, menjadi nama gedung di Al-Zaitun. Panji Gumilang juga dekat dengan para pejabat, terutama jenderal-jenderal tentara dan pemimpin Badan Intelijen Negara. Laki-laki 76 tahun ini punya masa lalu yang berkelimun dengan negara Islam Indonesia. Ia disebut-sebut menerima mandat menjadi pemimpin Komandemen Wilayah ke-9 NI dari Adah Jalani,
terakhir Ni saat menghuni penjara Cipinang pada 80-an. Adapun tugas pemimpinnya adalah membangun kaderisasi Ni dan mengumpulkan dana untuk membiayai gerakan mendirikan negara Islam seperti cita-cita pendirinya, Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Karena itu Panji Gumilang mendirikan Al-Zaitun yang menerima ribuan santri dengan metode pendidikan modern. Mengapa pentolan Ni malah mendapat sokongan para petinggi republik ini? Pertanyaan ini telah coba telusuri melalui edisi penelusuran tentang Panji Gumilang bukan kali ini saja. Sejak 2002 kami sudah menulis sepak terjang Panji Gumilang dan Al-Zaitun hingga ke jauh sejarah pertaliannya dengan Ni. Kali ini sudut pandangnya adalah siapa yang melindunginya sehingga ia bisa lolos dari berbagai jerat pidana di berbagai rem pemerintahan. Juga seberapa serius pemerintah menanganinya agen negara, istilah ilmiah dalam korporatisme negara. Pemerintah kabarnya sedang menimbang menutup pesantren itu, memenjarakan Panji Gumilang, dan mengambil alih pengelolaan Al-Zaitun. Tepatkah solusi ini? Bagaimana seharusnya pemerintah memperlakukan Panji Gumilang dengan segala tuduhan penistaan agama itu? Adakah motif politik menjelang pemilu 2024 dan selain itu adapun dukungan dari anaknya juga yang bernama Anies Khairunisa dan Imam Prawoto dari anak Panji Gumilang bikin geram, ulahnya bikin darah mendidih karena ulahnya yang diam-diam mengajak aktivis pro-Israel dan Yahudi berkolaborasi. Hal ini membuat gempar netizen. Pasalnya, aktivis pro-Israel dan Yahudi ini mengaku pernah didatangi anak Panji Gumilang yakni Imam Prawoto. Adapun Moniwe Richards menjelaskan bahwa pada 2016 silam dirinya hendak mengadakan suatu kegiatan acara bersama anggota aktivis pro-Israel dan Yahudi lainnya. Sebelum kegiatan acara itu terlaksana, Moniwe Richards, Imam Prawoto menawarkan diri agar terlibat dalam acara bertajuk Estial Ilm Toleransi yang akan diadakannya tersebut. Tak hanya itu, Imam Prawoto juga menawarkan untuk mengirim santri Ponpes Al-Zaitun Indramayu agar membawakan lagu Hainu Salom Alecem pada saat pembukaan Estial Ilm Toleransi. Parahnya lagi, Imam Prawoto juga bersedia mengutus santri Ponpes Al-Zaitun untuk menari diringi lagu Yahudi yang berjudul Hana Gila. Sontak, hal itu mendapat kecaman dari netizen. Adapun dari Anies Khairunisa, putri kandung Panji Gumilang, seakan tak terima jika ayahnya disebut sebagai penista agama dan mengajarkan pemahaman sesat dan menyimpang. Hal itu terungkap saat Anies Khairunisa mengunggah kicauannya di laman Facebook pribadi, seperti dikutip dari berbagai sumber di media sosial dan media pemberitaan lainnya. Adapun postingan tersebut berbunyi, arti sejati dari ulama ialah orang berilmu. Hanya tradisi buatan manusia yang mempersempit daerah itu. Sekali-kali tidak ada agama memberikan hak kepada seorang ulama buat memaksa orang banyak supaya tunduk saja kepada yang beliau tentukan. Itulah kata postingan tersebut. Setelah membela sang ayah melalui kicauan kata bijak di media sosial, Anies Khairunisa mendapat balasan kata menohok dari netizen. Netizen yang seakan sudah geram dengan ulah Panji Gumilang, dibuat kian menggebu usai melihat postingan Anies Khairunisa. Bahkan, Anies turut menyebut jika ajaran pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu tersebut sudah mengikuti perkembangan zaman. Lantas bagaimanakah nasib pondok pesantren tersebut ke depannya? Kita tunggu saja kabar berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk video berikutnya silahkan Anda subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan bagi yang udah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih.
you.